Oke, saya persilakan Pak Dedi dulu, Pak Dedi Sitorus. Makasih pimpinan. Saya mulai dengan satu pertanyaan dulu. Menurut Anda semua secara korporasi, Garuda Indonesia dalam kondisi baik-baik saja nggak? Kita dialog. Nggak apa-apa. Oh, interaktif. Ya, interaktif dulu. Silakan. Kalau dengan referensi saham sekarang tidak dengan baik-baik saja. Kondisi internal perusahaan. Kalau saham Internal itu dengan referensi nah, saham. menurut kalian dia dalam kondisi yang sehat nggak? Perusahaan ini sekarang. Izin Pak, Ya perasaan kayak ini soal perasaan. kalau apa yang telah kami sampaikan ya Pak, banyaknya pelanggaran, adanya dugaan pemberangusan Saya serikat menanya pekerja. kondisi perusahaan Anda, tempat Anda tadi cari makan. Ya, Bukan soal ini. ya. Karena saya tidak akan masuk mendalami ini terlalu jauh, karena kan prosesnya sudah di Kementerian Tenaga Kerja, ya. Kalau di sini sebenarnya oke, kami bermitra dengan Kementerian BUMN dan BUMN, tapi itu nanti ada komisinya juga yang khusus tenaga kerja, persoalan seperti ini. Yang saya mau tanya ini suasana kebatinan teman-teman ini bekerja di perusahaan. Apakah menurut Anda dengan mempertimbangkan kondisi yang ada ya sebelum pandemi, saat pandemi dan hari ini, apakah ini perusahaan yang sehat menurut Anda secara manajemen, secara kualitas kerja, secara suasana bekerja gitu? Kalau yang kami rasakan ya Pak, kondisi saat ini itu tidak aman. Makanya kami akhirnya mengirimkan surat untuk bermohon audiensi dengan Dewan Pimpinan, Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Tidak aman ya? Tidak tenang Pak. Iya tidak aman, tidak. Kalau tidak aman udah pasti nggak tenang lah. Ya, tapi lebih kepada persoalan ketenaga kerjaan, bukan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Izin kalau terkait dengan kinerja perusahaan seperti yang kami sampaikan tadi ya Pak. Jadi izin kami menyampaikan terkait dengan pendapatan perusahaan, keuntungan perusahaan yang hal tersebut. Ya kalau itu kami ngerti Mas, jumlah perusahaan, pesawat, bahkan kemarin kan kita mau bangkrutkan ini Garuda Pak. Kalau soal itu, kita paham soal itu. Tapi kalau itu kemudian ini semua mau dikaitkan dengan persoalan ketenaga kerjaan, menurut saya juga keterlaluan. Ya toh? Kan kita tahu, saya bahkan sempat mencarikan pinjaman buat Garuda ke bank-bank asing. Jadi mengaitkan itu dengan persoalan yang Anda hadapi jadi tidak fair kalau menurut saya. Ya, kita harus sama-sama memahami bahwa Garuda juga tidak sedang baik-baik saja kalau menurut saya. Dan itu perlu kekompakan. Ya, itu dulu yang dicatat. Lalu kemudian yang disampaikan di sini tidak detail. Ini kan asumsi, karena apa? Tidak disertai dengan bukti-bukti eviden yang jelas. Misalnya, melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, berapa orang, alasannya apa, siapa saja. Kan kami perlu data itu, Pak. Ini kan normatif statement semua. Iya toh? Pembatasan apa? Apa yang dibatasi, siapa? Alasannya apa? Proses yang sudah Anda lakukan apa? Kan kami perlu itu juga. Karena kan kami nggak mungkin panggil misalnya manajemen Garuda bilang, ada pembatasan, ada PHK, berapa ini PHK, alasannya apa, kan kami belum dengar juga. Jadi harusnya kan lebih detail, jangan normatif seperti ini buat media ini, cocok. Kita kan mau cari penyelesaian masalah, ya. Jadi seharusnya lebih detail dong, ya. Misalnya di sini tadi tuh soal apa namanya pemutusan hubungan kerja itu, berapa orang sih? Alasan manajemen apa? Upaya yang sudah dilakukan apa? Kan itu kita perlu tahu. Tadi ada banyak putusan belum dilaksanakan oleh katakanlah manajemen Garuda. Pada kasus apa di mana kan kami perlu tahu, ya. Itu harusnya dimasukkan juga di sini. Lalu kemudian soal itu tadi pensiun dini. Nah, pensiun dini ini nggak bisa kita bilang karena secara manajemen kan bisa sebagai upaya efisiensi perusahaan, itu secara manajemen dan korporasi juga dimungkinkan. Nah pertanyaan kita kan apakah itu dilakukan dengan kesukarelaan, karena biasanya pensiun dini itu kan sebuah program, kan itu yang jadi persoalannya, bukan programnya. Ya, jadi harus ada titik temu di sini kalau menurut saya. Ya, itu tadi pembatasan apa aja, pemotongan apa aja yang dipotong, gaji pokok, insentif, fasilitas atau apa yang dipotong? Kan nggak ada di sini.
Ya tahu nggak ada dijelaskan. Hah? Iya, kurang detail. Jadi kita ini kayak baca Detikcom yang terbatas ininya halamannya. Jadi cuma disebutkan yang normatif. Kemudian penggunaan istilah union busting ini saya kira tidak memenuhi secara fundamental union busting. Yang membuat serikat pekerja tidak nyaman, yes. Ada banyak hal di sini yang secara teknis, legal harusnya terpenuhi, tidak. Tapi menyebut union busting, lagi-lagi itu untuk advokasi, Pak. Bukan untuk penyelesaian masalah. Ya, supaya kita clear. Karena kalau kita clear, duduknya juga enak dengan manajemen. Ini kan tadi, kalau lihat harapan yang 4 itu kan ingin Garuda lebih baik. Pekerja merasa lebih nyaman kan itu. Bukan menang-menangan, toh. Kalau menangan, ini perusahaan publik kayak begini hancur nih, Pak. Yang saya tahu kan lapor duluan kan, lalu lapor balik. Tadi kan Anda nggak sebutkan. Kalian lapor ke Mabes Polri, cuma menyebut soal dirutnya aja. Paling ini kan suatu proses. Nah, itu tahu tuh, karena kalian polisi. Tadi kan ada disebutkan. Soalnya kalian hanya memberikan kami bagian kebenaran. Gitu. Kita mau cari penyelesaian, bukan mau cari rame. Jadi harus dibiasakan kita pada pokok-pokok persoalannya gitu loh. Supaya ketika kami bertemu, kami bisa mendalami dengan, katakanlah, manajemen Garuda gitu, Mas. Ya. Jadi tolong itu dijelasin lah kepada kita. Terus ada poin yang gantung nih buat saya. Poin 4, dugaan union busting. Itu ada poin, bullet point yang terakhir, seluruh karyawan dan seterusnya, yang dilakukan manajemen dan sudah mendapatkan keputusan berupa anjuran dari Kementerian Tenaga Kerja tidak diberikan kenaikan gaji insentif. Ini ada kalimat yang mengganjal saya di sini. Apakah artinya mereka yang harusnya sudah dianjurkan tapi tidak dieksekusi oleh manajemen atau apa? Apa anjurannya yang jangan memberikan? Saya jadi bingung di sini kalimatnya. Ya. Saya kira itu aja pimpinan. Saya pada prinsipnya kita berharap berada pada satu frekuensi yang sama dulu. Ini persoalan internal Garuda dan kita berkepentingan menyelesaikannya dengan baik-baik. Kan itu dulu dong, ya. Karena kalau soal pusing, udah pasti lebih pusing manajemennya, Pak. Masih bisa hidup hari ini aja udah syukur itu. Ya, jadi perlu kerendahan hati kita juga untuk mencari titik temu, bukan titik beda. Karena kalau titik beda ya udah urusannya nanti akhirnya pengadilan aja gitu loh. Ya, saya kira itu pimpinan. Makasih. Yuk, makasih. Pak Husni. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6 dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dari Serikat Pekerja Garuda Indonesia dan seluruh yang berhadir. Ini saya melihat tahun 2023 apa yang dilaporkan oleh dari Serikat Pekerja bahwa Garuda Indonesia telah mencapai keuntungan 251 juta US dollar. Ini tentunya kalau boleh kita katakan ini adalah kerja keras dan kerja bersama antara manajemen Garuda dan juga seluruh karyawan maupun serikat pekerja yang ada di PT Garuda. Kejadian tahun 2021 ini harus sama-sama kita ini ya, kita rasakan ya. Serikat Pekerja Garuda itu waktu mau dilakukan pemberangkatan haji, BPKH itu akan membayar lunas untuk biaya penerbangan haji pada tahun 2022. Tapi akibat adanya PKPU, akhirnya manajemen Garuda memberikan opsi supaya itu tidak langsung dibayar lunas. Karena kalau dibayar lunas, mungkin uangnya langsung ditelan oleh PKPU yang tidak bisa mengakibatkan haji pada tahun 2022 akan bermasalah. Kemudian juga saya melihat apa yang Bapak laporkan
tentang bahwa pada sebelum tahun 2023 lebih banyak pesawat yang terbang, sekarang lebih sedikit yang terbang, kan seperti itu Pak ya. Kenapa? Sebetulnya bapak-bapak ini lebih paham Pak. Saat itu terjadi apa itu? 1,5 kali lipat itu nggak salah biaya sewa. Dulu Pak Ketua, kalau kita dari Medan ke Aceh, ada nama pesawat nama Bombardier. Sekarang kan nggak ada lagi itu Pak kan? Ya, karena itu kan membuat perusahaan itu merugi. Jadi saya rasa tidak fair juga kita mengatakan bahwa dulu ada mana ini? Dulu ada 169 pesawat, sekarang 137. Kita ini BUMN tentunya akan mencapai tingkat keuntungan supaya perusahaan itu bisa berjalan. Saya juga melihat di sini ya, apa Pak sampaikan, seperti teman-teman saya sampaikan, ini ada upaya saling gugat ke pihak kepolisian. Nah, jadi ya mestinya ini lebih lebih ke internal ini. Ini Bapak Serikat Pekerja, saya ini pengusaha Pak. Saya tentunya melihat di sini banyak serikat-serikat pekerja itu harus lebih mandiri. Jadi saya baca di laporan apa yang Bapak sampaikan tentang pemotongan iuran angkarga. Ini coba yang apa? Setahu kami ini kan bisa kan dilaksanakan oleh perkumpulan sekarga sendiri kan, tidak harus melibatkan manajemen supaya sekarga bisa tetap berjalan lancar. Dan juga mestinya sekarga ini tanya nih, kenapa 2024 tuh haji itu banyak kali terlambat. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya rasa ini lebih berhubungan dengan apa ya, perjanjian kerjasama, tapi alhamdulillah akan kita tanggapi dengan baik. Tapi apa yang lebih Bapak sampaikan ini sepertinya lebih ruangnya lebih ke internal daripada perusahaan. Saya rasa itu aja masukan saya Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Husni. Kita lanjut ke Pak Bardi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 6 yang saya hormati, jajaran dari Serikat Pekerja Garuda yang ada pada siang hari ini, selamat datang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama gini, harusnya Garuda sudah wassalam, sudah tiada sekarang ini. Nggak ada lagi Garuda hari ini harusnya. Tapi karena komitmen daripada pemerintah yang didukung oleh DPR, maka Garuda saat ini masih ada. Masih ada. Harusnya. Dan kami sebagai warga negara, sebagai rakyat, bersyukur dengan Garuda itu masih ada. Garuda masih bisa terbang. Garuda masih punya anak, nama. Saya secara pribadi bersyukur ya, masih bisa diamankan. Tetapi ironisnya justru internal Garuda tidak bersyukur dengan adanya Garuda masih ada. Ya. Artinya malah bertikai. Wujud kepedulian daripada pemerintah dan atas persetujuan DPR itu di tahun 2022 setelah PKPU digelontorlah uang 7,5 triliun atau 7,5 atau 7,5 triliun
untuk menyelesaikan persoalan Garuda pada waktu itu, anggaran 2022. Dampak dari PMN tersebut, maka kita bisa buktikan, kita saksikan bahwa Garuda bisa mengurangi hutang yang cukup, saya nggak absurd nilai, tapi bisa mengurangi hutang yang menjerat yang cukup banyak. Juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan karena sudah bisa berjalan, sudah ada operasional. Kemudian di internal, ya, di pihak Garuda, ada pertemuan antara manajemen dengan karyawan. Sampai gugat-menggugat. Yang sangat ironis adalah gugatan yang disampaikan pertama adalah soal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah sebuah harga diri. Artinya ini sengketa pekerja dengan manajemen harusnya tidak ranah pidana. Ketika sudah bicara soal pencemaran baik berarti ada unsur-unsur pidana. Ketika dirut menggugat atau mengadukan serikat pekerja, tentu ada hal yang tersinggung. Tapi sebaliknya, bukan ada suatu komunikasi yang baik, tetapi siap bekerja, serikat pekerja juga melakukan gugatan balik. Nah, sehingga rasa syukur masyarakat, rasa syukur rakyat tidak diimbangi oleh internal Garuda sendiri, saling menyalahkan. Padahal kondisi Garuda harusnya ada wassalam, alillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sehat, sudah mati, dah. Tapi masih hidup. Kenapa tidak disyukuri? Nah, oleh karena itu, saya menyarankan bagaimana membangun komunikasi yang baru. Bagaimana saling introspeksi, jadi tidak saling menyalahkan. Introspeksi. Sehingga berikan waktu secukupnya, artinya waktu untuk Garuda masih hidup, tapi juga memberikan ruang kepada serikat pekerja agar terbuka, tidak media, serang ke sana sehingga ada rasa kecenderungan harga diri yang ditonjolkan masing-masing. Serikat pekerja juga harga diri, manajemen juga harga diri. Ruang masih panjang. Artinya apa? Ketika itu baik-baik, perhatian rakyat, perhatian pemerintah, ya. Solusi apa? Tentunya sudah ada norma hukumnya, ranah sudah ada, nggak perlu itu pidana. Tapi ada perselisihan antara serikat dan manajemen, sudah ada ruangnya, tadi disebutkan sudah ada apa namanya bipartit. Itu ruangnya. Keputusan apapun yang akan terjadi adalah sebuah keputusan yang disepakati bersama. Ketika Garuda mempunyai tanggung jawab kepada serikat pekerja yang harus diselesaikan, tentunya ada untuk membicarakan di pemilik saham di Garuda tersebut, yaitu adalah pemerintah. Ketika pekerja, serikat pekerja juga terpenuhi atau sudah terpenuhi kapan, tentunya itu pun juga ada dilakukan sebuah musyawarah. Tidak harus melakukan sebuah salah menyalahkan. Kalau saya melihat dari apa yang dipaparkan adalah hanya salah menyalahkan. Salah menyalahkan. Data yang diberikan seperti yang sampaikan teman-teman di depan tadi, data yang dimiliki oleh serikat pekerja tidak detail. Apa sih persoalan yang mestinya digugat atau bukan digugat? Apakah persoalan yang mestinya itu dituntut untuk dipenuhi oleh manajemen harus konkret? Ketika itu ada perselisihan di lembaga peradilan tenaga kerja, karena itu haknya apa, yang dituntut apa, kemudian masih kurang apa dan sebagainya di situ. Bukan saling menyalahkan, ini tidak bisa begitu.
Oleh karena sekali lagi, bangunlah komunikasi baru dengan manajemen, sehingga juga manajemen merasa nyaman, merasa itu satu keluarga, tidak lagi itu sebagai musuh, sebagai lawan. Ketika itu terbentuk sebuah lawan, tentunya akan saling menjaga diri. Masing-masing menjaga, ini tidak akan selesai kapanpun. Mungkin itu aja. Sekali lagi, bangun komunikasi yang bagus, siapkan data yang konkret sehingga bisa diselesaikan secara tuntas oleh pihak manajemen yang kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke Pak Haris Turino. Hah? Habis tinggal PDIP nih. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat teman-teman dari Serikat Pekerja Garuda. Spirit kita, Pak, spirit kita adalah sama-sama menyelamatkan Garuda. Ya, tetapi mohon maaf, hari ini kesan yang saya tangkap dari narasi dan presentasi dari teman-teman dari Serikat Pekerja ini seolah-olah kayak siap perang dengan manajemennya. Kalau spirit ini yang dibawa, maka tidak akan ketemu satu titik yang win-win solution, Pak. Ya, saya coba mendalami beberapa hal, terutama hal-hal paling krusial yang diperjuangkan oleh teman-teman Serikat Pekerja. Pertama, mengenai manajemen menghentikan tadi pemotongan gaji karyawan yang digunakan untuk iuran. Ya, ini dirasakan oleh Serikat Pekerja sangat merugikan. Karena ternyata setelah tidak dipotong langsung, kan sebenarnya Serikat Pekerja bisa memungut dari karyawan. Tetapi ternyata yang iuran banyak. Benar ya? Sehingga dana yang masuk ke Serikat Pekerja untuk operasional Serikat Pekerja menjadi dan ini bahkan memberangusan ya, Serikat Pekerja apa benar memberangusan ya, karena tidak ada larangan dari manajemen bahwa tidak boleh ada iuran, kan tidak, hanya potong langsungnya dihentikan ya. Dan faktanya adalah iuran sedikit. Ini sebenarnya arena, Pak, untuk introspeksi, Pak. Apa ada yang salah dengan Serikat Pekerja ini? Nah, dengan spirit ini tentu ke depannya harapannya akan lebih baik. Ya. Mengenai pelanggaran di dalam perjanjian kerja bersama yang tadi Bapak paparkan ada 4. Ya. Pemotongan terhadap penghasilan karyawan. Penghasilan karyawan. Ya. Tentu ketika perusahaan saat itu sedang berdarah-darah. Ketika perusahaan sedang berusaha diselamatkan bukan hanya oleh manajemen, tetapi oleh seluruh karyawan Garuda Indonesia. Ya, saya juga tahu manajemen juga jungkir balik seperti itu, termasuk dukungan dari Komisi 6. Sehingga kita bareng-bareng mampu menyelamatkan Garuda. Semua orang dipotong gajinya. Apa benar di periode itu? Kalau itu adalah simbol dari kekompakan, Pak. Sehingga itu kembali lagi, Pak. Ini bukan memberangusan Serikat Pekerja. Ya, mengenai pensiun dipercepat, tadi Pak Dedi sudah mengungkapkan, ini kan golden shake hand. Aturan mana yang dilanggar dari percepatan pensiun? Ya, mestinya kan ada kesepakatan, dan ketika kesepakatan itu dicapai, kewajibannya perusahaan dibayarkan. Nah, apakah ada kewajiban perusahaan yang tidak dibayarkan saat itu?
Kalau ada, terhadap siapa dan kapan. Demikian pula hak karyawan yang dipangkas. Hak apa, Pak, yang dipangkas? Lebih clear. Karena Komisi 6 ini adalah mitranya BUMN. Termasuk keseluruhan Garuda Indonesia, panjenengan punya kepentingan, kami punya kepentingan yang sama, yaitu agar BUMN jadi lebih bagus. Saya tahu masih banyak permasalahan di Garuda, dengan jumlah pesawatnya yang berkurang hampir separuh, ya, tentu kelebihan pilot, Pak. Saya yakin manajemen juga pusing dengan kelebihan pilot ini. Ya, tapi kalau kita lihat serikatnya pilot dengan manajemen kan bisa get along. Ya, bisa bareng bicara solusinya gimana, apakah kemudian ditransfer ke Citylink atau seperti apa. Ya, sehingga spirit dibangun, Mbak. Bukan spirit mau perang minta dukungan Komisi 6, enggak jalan, Mbak, kalau seperti itu, Pak. Ya. Kemudian mengenai laporan ke Polda Metro, saya coba telusuri, Pak, dari media. Kenapa sih dilaporkan ke Polda Metro? Yang dilaporkan adalah Ketua Umum dan penasihat hukumnya. Ya. Kasusnya pencemaran nama baik. Ya. Ini berangkat dari press release yang dikemukakan oleh Ketua Umum dan penasihat hukum yang menyatakan bahwa sudah melaporkan Direktur Utama Garuda ke Barreskrim. Saya telusuri di Barreskrim, tidak ada laporan, Bapak. Sehingga tentu ini mencemarkan nama baik dan dilaporkan balik, Pak. Ya, jadi harapannya, Pak, ya, spiritnya dulu ditata, Pak, untuk bareng-bareng kita dalam arti Garuda, Bapak dan manajemen sama-sama hidup dari perusahaan ini. Spiritnya supaya bareng-bareng perusahaan ini tambah gede, tambah maju, tambah untung, Pak. Kalau tadi bahwa paparkan laporan keuangannya ini jelek, ya, faktanya, Pak, operatingnya sudah untung Garuda. Ya, sudah membaik setelah restrukturisasi selesai. Dan itu juga jasanya Bapak, bukan hanya jasanya manajemen. Ya, jadi bangga sebagai bagian dari Garuda Indonesia. Rasanya itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Prof. Darmadi. Terima kasih pimpinan. Oh ya, enggak pendek. Sebetulnya beberapa poin tadi sudah sempat ditanyakan Pak Aris. Saya hanya mau bertanya beberapa poin, Pak. Ini kan menarik. Waktu penghentian pemotongan, kemudian anggota langsung ke Bapak, ke Sekarga, banyak, Prof. Haris nih, banyak yang nggak mau iuran, nggak mau bayar, ya kan? Nah, berarti kan ada ketidakpercayaan anggota. Nah, ini mohon Bapak juga kasih tahu kenapa ini terjadi. Jadi waktu mereka dilangsungkan kan banyak yang nggak mau. Jangan-jangan mereka nggak merasa ada benefit apa-apa, ya, membayar iuran ke Sekarga ini. Nah, ini poin ini juga Bapak harus jelaskan supaya jelas nih. Karena tadi nggak go detail kata Pak Dedi Sitorus. Ya, memang kita nggak detail ini. Pembahasan Bapak yang menguntungkan Bapak saja yang Bapak presentasikan. Yang ada info yang tidak, yang penting tidak dipresentasikan juga ada gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ini kan mestinya ada laporan pertanggungjawaban. Selama ini bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan Sekarga ini? Dilapor ke siapa? Transparan nggak?
Clear nggak? Ya kan? Ini masa uang masuk kan? Terus ada penggunaan kan? Penggunanya ini pertanggungjawabannya kemana sama ini? Nah, kalau ini diusut misalnya, Bapak clear nggak di sana? Ya kan? Jangan-jangan banyak kebocoran juga di situ. Jadi ini poin penting juga yang harus dijawab nanti. Yang ketiga adalah ada 3 serikat pekerja. Bapak menyebutkan ada diskriminasi. Bapak sudah tanya belum ke manajemen, apakah yang 2 ini memang tidak mau dilakukan? Penghentian pemotongan iuran ini? Ada jawaban nggak dari manajemen? Atau belum? Akan dilakukan juga, tapi belum gitu. Nah ini Bapak jelaskan juga bahwa apakah ini memang ada diskriminasi betul atau hanya timing aja yang belum gitu, Pak. Ya. Ini kan masalahnya ada pemberangusan serikat pekerja yang Bapak tuduhkan tadi. Nah, ini harus jelas ke kami. Tapi memang betul, ini kan Garuda baru selamat ya dari kehancuran. Mestinya itu saling menjaga, Pak. Ya, jadi bukan hanya kepuasan kepada pekerja saja, kepuasan juga pada shareholder dan juga ke pelanggan, ke customer. Ini 3-3 harus dijaga. Kalau Bapak merusak satu aja di sini, ini bisa rusak semua nanti, Pak. Gitu. Makanya mestinya kan saling apa ya? Saling mencari solusi, Pak. Gitu. Jangan sampai ini kemudian dibuat sesuatu yang buruk, nama Garuda di publik sehingga hancur namanya. Ya. Ini sekarang aja kan kalau Bapak patokan dari saham betul, memang 50 rupiah kan. Nah, tetapi kan dari laporan keuangan menunjukkan hal yang lumayan bagus, ada perbaikan gitu. Jadi permintaan kami di Komisi 6 ini adalah waktu kita menyetujui suntikan dana yang begitu besar, harapannya ini Garuda bisa bangkit kembali. Bukan harapannya Garuda bisa hancur gitu lagi. Tapi bangkit kembali. Dan Bapak adalah salah satu elemen yang bisa menaikkan Garuda. Itu harus Bapak pahami. Kalau Bapak buat hancur nanti akibat konflik-konflik kayak gini, apa gunanya? Nggak ada guna juga, Pak. Ya, akibat dari ini konflik terus-menerus, akhirnya apa? Garudanya hancur, di mata publik hancur. Ya nggak ada gunanya juga begitu. Ya. Jadi ini yang kita, kecuali perusahaan ini kaya luar biasa. Ya, Bapak nuntut ini pasti akan dikasih dan sebagainya. Tapi ini kan habis disuntik besar-besaran. Uang negara itu, Pak. BUMN, Pak. Dan kami nggak mengharapkan itu di Komisi 6. Jadi ada solusi. Gitu. Ini kalau ramai sekali ini. Saling lapor, melapor polisi. Ya. Walaupun Bapak duluan yang lapor kan. Baru dirut melaporkan pencemaran nama baik. Gitu. Walaupun nanti Garuda juga akan kita panggil kembali untuk meminta keterangan atas hal ini. Saya pikir begitu, Pak Martin. Terima kasih. Baik. Pak Parta udah nggak ada? Oke. Mas Soni. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Ganti Pak Parta ya. Yang saya hormati teman-teman dari Sekarga, pertama saya cukup berempati dengan masalahnya. Namun saya juga mengingatkan kata orang, jangan meludahi sumur tempat kita ambil air minum. Jadi tadi sudah dikenalkan pertama, dan ini saya hanya teman-teman berkesimpulan kayaknya kan sangat subjektif semua yang dilaporkan. Saya nggak urus terhadap laporan kinerja ini ya, karena memang sebetulnya bukan kapasitasnya dan saya tidak tertarik untuk membicarakan itu. Tapi itu satu contoh bagaimana Bapak sedang kesini tuh mengadu, tapi subjektif. Saya jadi nggak tahu mengadu yang dimaksud itu mengadu dalam arti menyampaikan laporan, mengajukan laporan gitu, atau sedang mau mengadu kami dengan pihak BUMN misalkan. Karena kalau banyak yang ditutup-tutupi, misalkan Bapak cerita dilaporkan, nah itu kan ada sebab akibatnya.
Jadi menurut saya itu penting. Termasuk tadi kan menjelaskannya aja Ketua Umum juga tidak lengkap. Kalau yang pakai batik hanya dijelaskan Pak pengacara gitu ya. Tapi kalau tidak salah namanya Pak Tommy Tampati. Untung beliau terkenal. Pak Tommy Tampati itu adalah ketum sebelumnya, ketua RW di Kebun Sirih, kalau nggak salah ya. Nah, termasuk pernah mencalonkan diri sebagai ketua KPK. Kalau keberaniannya luar biasa karena ketika di KPK surat pernyataan siap mati misalnya gitu kan ditandatangani oleh istrinya. Nah saya kira saya nggak tahu nanti kapasitasnya di sini seperti apa, bagian dari Sekarga atau penasihat hukum. Tapi kalau penasihat hukum mohon izin pimpinan, ya lama-lama nanti di sini jadi kayak apa Senayan Lawyer Club gitu kalau nanti dikasih ya. Agar ini mandiri menurut saya kalau terkait dengan hukum nanti ada Pak Ridwan karena bidangnya advokasi. Sepemahaman saya kalau sudah lulusan advokasi pembelaan baik untuk diri sendiri, untuk karyawan dan sebagainya. Tapi kalau kapasitasnya nanti di sini penasihat hukum agak repot juga. Nanti kita nerima RDP yang lain bawa pengacara 100 di sini. Waduh. Atau nanti Sekarga sini lagi bawa pengacara lebih, kan ngeri kita. Ada banyak hal yang kita urus bisa terkendala. Dan apakah itu mungkin? Mungkin, Pak. Sekarga ini luar biasa. Karena pernah kirim surat ke SBY sampai 1000 kali. Dan tidak ada tanggapan. Iya, kalau nggak salah begitu ya. Iya. Oke, ya udah cukup. Jadi sampai 1000, saya mau semangatnya itu luar biasa. Menteri Surati, jadi kayaknya Sekarga itu saya hanya mengingatkan saja. Ada hal yang memang tidak baik-baik saja antara Sekarga dan manajemen. Begitu kita klik misalkan di Google gitu, Sekarga gitu, itu statement semua mulai urusan direksi yang nggak pas, terlepas periode siapa ini. Jadi keberadaan eksistensi Sekarga bagi karyawan itu apa sih? Kalau hanya statement-statement saja, akhirnya anggota juga tidak merasakan mendapatkan benefit. Karena tidak merasakan benefit, tidak merasa dilindungi, ya bayar pun susah. Iuran yang hanya berapa? 50.000 apa 30.000 kalau nggak salah. 30.000. Rokok 1 bungkus, nggak mau bayar itu. Menurut saya, marilah kita coba refleksi lagi, kira-kira ini karena soal apa. Jadi kalau mengadukan ke sini atau di komisi yang lain dengan ketenagakerjaan juga banyak hal yang ditutup-tutupi. Sekali lagi tafsirnya bukan mengadukan dalam arti mengajukan perkara, Pak. Itu nanti mengadukan dalam arti membenturkan kami dengan yang lain. Saya rasa itu saja pimpinan, sekali lagi nanti kapasitasnya juga harus pas, standingnya juga pas. Meskipun sekali lagi saya tetap berempati dengan soal ini. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.